Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Muhyiddin dari Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Melawak Kertosono Nganjuk, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang konsep umum psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Pertama, kita akan pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Pada dasarnya, psikologi menyentuh banyak bidang kehidupan diri organisme, baik manusia maupun hewan. Akan tetapi, secara lebih spesifik, psikologi lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan organisme manusia. Dalam hubungan ini, psikologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang berusaha memahami perilaku manusia, alasan dan cara mereka melakukan sesuatu, dan juga memahami bagaimana manusia berpikir dan berperasaan. Dan secara lebih sempitnya lagi, psikologi pembelajaran PAI dapat dimaknai sebagai suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku individu atau siswa dalam hal ini dalam usaha mengubah tingkah lakunya yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama Islam melalui proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebagai suatu disiplin ilmu yang telah berdiri sendiri, psikologi telah banyak dipergunakan dan diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, pengajaran ekonomi, perdagangan, industri, hukum, politik, militer, sosial, kepemimpinan, pelatihan, dan agama. Penggunaan dan implementasi disiplin ilmu psikologi dalam bidang-bidang kehidupan di atas, kemudian timbul berbagai cabang psikologi yang mengkaji tingkah laku manusia dalam situasi yang lebih khusus, baik untuk tujuan teoritis maupun praktis. Salah satu cabang psikologi yang mengkaji suatu objek secara khusus adalah psikologi belajar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan psikologi belajar. Adapun tujuan dari psikologi belajar adalah meneliti dan menelaah tentang belajar dan permasalahannya. Hal ini digunakan untuk memperbaiki permasalahan murid dalam bidang belajar. Psikologi belajar bertujuan memberikan wawasan kepada guru mengenai karakter muridnya, serta bagaimana cara muridnya belajar. Hal ini penting karena untuk kebaikan dan memberikan manfaat dalam pembelajaran. Selanjutnya, psikologi belajar juga bertujuan memberikan solusi atau perbaikan atas masalah yang dihadapi murid dalam belajar, sehingga murid tidak kesulitan dalam menerima transfer ilmu dari guru dan melakukan pembelajaran dengan menyenangkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori-teori belajar. Ada beberapa teori belajar di sini. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Menurut pandangan ini, belajar adalah perubahan tingkah laku dengan cara seseorang berbuat pada situasi tertentu. Yang dimaksud tingkah laku di sini adalah tingkah laku yang dapat diamati. Berpikir dan emosi tidak menjadi perhatian dalam pandangan ini karena tidak dapat diamati secara langsung. Yang kedua, teori belajar kognitif. Belajar adalah proses internal mental manusia yang tidak dapat diamati secara langsung. Perubahan terjadi dalam kemampuan seseorang untuk bertingkah laku dan berbuat dalam situasi tertentu. Perubahan dalam tingkah laku hanyalah suatu refleksi dari perubahan internal dan tidak dapat diukur dan diterangkan tanpa melibatkan proses mental. Selanjutnya, yang ketiga ialah teori belajar humanistik. Dalam mengembangkan teorinya, psikologi humanistik sangat memperhatikan tentang dimensi manusia dalam hubungan dengan lingkungannya secara manusiawi, dengan menitik beratkan pada kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihannya, nilai-nilai, tanggung jawab personal, otonomi, tujuan, dan pemaknaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode-metode dalam psikologi pembelajaran PAI. Ada beberapa metode riset yang sudah lazim digunakan dalam psikologi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah untuk mengetes keyakinan atau pendapat tentang tingkah laku manusia dalam situasi atau kondisi tertentu. Dengan kata lain, eksperimen dilakukan dengan anggapan bahwa semua situasi atau kondisi dapat dikontrol dengan teliti, yang keadaannya berbeda dari observasi yang dikontrol. Melalui usaha eksperimen demi eksperimen, kemudian kebenaran-kebenaran psikologis yang semula didasarkan atas terkaan, pemikiran, dan perenungan kini didasarkan atas percobaan dan hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut.
Lewat metode eksperimen ini banyak sekali aspek pelajaran dapat diteliti dengan baik, yang hasilnya dapat disumbangkan bagi kelancaran proses interaksi edukatif di kelas, misalnya meneliti tentang keefektifan komparatif dari metode-metode mengajar yang berbeda-beda, seperti metode diskusi versus metode ceramah atau yang lainnya, untuk mempelajari informasi yang faktual. Metode yang kedua ialah metode observasi. Metode observasi adalah metode untuk mempelajari gejala kejiwaan melalui pengamatan dengan sengaja, teliti, sistematis. Metode observasi terbagi menjadi dua, yaitu metode introspeksi, yaitu metode untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan meninjau gejala-gejala jiwa sendiri secara sengaja, teliti, dan sistematis. Metode yang dilakukan dengan sengaja oleh satu sama lain atau lebih dari seorang. Yang kedua ialah metode ekstrospeksi. Metode ekstrospeksi yaitu metode untuk mempelajari gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mempelajari peristiwa-peristiwa jiwa orang lain dengan sistematis, atau metode yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau lebih dari seorang. Melalui penerapan metode ini, laporan-laporan yang ditulis akan dapat menghasilkan informasi yang objektif, lebih-lebih yang dilakukan oleh orang yang terlatih, terampil, dan berpengalaman. Studi observasi telah banyak dilakukan terhadap hubungan sosial yang diperlihatkan oleh anak-anak pada taman kanak-kanak dan dalam situasi permainan bebas. Ketiga, ada metode genetik. Metode genetik juga disebut metode perkembangan, merupakan teknik observasi yang digunakan masa pertumbuhan mental dan fisik anak dan juga hubungannya dengan anak-anak lain dan orang-orang dewasa, yakni perkembangan sosialnya. Kemudian dicatat dengan cermat, pendekatannya bisa menempuh satu atau dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan horizontal dan vertikal. Pendekatan horizontal digunakan untuk memperoleh data, misalnya mengenai pertumbuhan kecerdasan, gerak, dan perasaan anak sejak lahir sampai masa tertentu. Sedangkan pendekatan vertikal digunakan untuk individu atau kelompok individu sejak lahir dan seterusnya. Selanjutnya yang keempat ada metode riwayat hidup atau klinis. Metode riwayat hidup adalah metode untuk menyelidiki gejala-gejala kejiwaan dengan jalan mengumpulkan riwayat hidup sebanyak-banyaknya, baik yang ditulis sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Lewat metode ini biasanya penerapannya terbatas untuk mencoba memecahkan kesulitan-kesulitan belajar yang benar-benar dihadapi pelajar. Tujuannya untuk mendiagnosis. Metode riwayat hidup memasukkan riwayat hidup masa lalu, status, dan keadaannya yang sekarang dari seorang individu, yang kemudian dapat digunakan oleh konselor untuk memberikan perbaikan. Oleh karena itu, studi kasus yang disusun dengan hati-hati sudah tentu akan memasukkan data mengenai latar belakang keluarga dan sosial, kesehatan jasmani dan perkembangan emosi, serta pengalaman pendidikannya, termasuk pula minat, hobi, emosi, dan kegiatan individu di masa sekarang, yang semuanya relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan. Data dimaksud bisa diperoleh lewat wawancara atau angkat, kemudian haruslah dianalisis yang diarahkan kepada diagnosis dan perbaikan. Yang kelima ada metode tes. Metode tes adalah suatu alat yang di dalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau perintah-perintah yang dikerjakan. Untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang kejiwaan seseorang atau kelompok. Tes merupakan instrumen riset yang penting dalam psikologi masa sekarang. Ia digunakan untuk mengukur semua jenis kemampuan, minat, bakat, prestasi, sikap, dan ciri kepribadian. Pada pokoknya, suatu tes mengemukakan suatu situasi yang seragam pada sekelompok orang yang berbeda-beda pada aspek-aspek yang relevan dengan situasi tersebut. Itulah metode-metode yang digunakan dalam psikologi belajar, yaitu ada 5 tadi yang sudah saya jelaskan secara sedikit untuk meneliti dan menelaah permasalahan yang terjadi dalam belajar. Namun masih banyak metode-metode lainnya. Metode-metode tersebut digunakan mencari permasalahan dan memberikan perbaikan agar terjadi proses pembelajaran yang baik dan sebagai timbal balik antara masalah dengan solusi. Metode-metode tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga tidak ada yang paling diunggulkan dari metode-metode yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Metode tersebut akan baik jika disesuaikan dengan apa yang ingin diteliti dan tergantung dengan kondisi kelas saat itu.
Selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip psikologi pembelajaran PAI. Yang pertama ada perbedaan minat dan perhatian, yang kedua ada perbedaan cara belajar, yang ketiga perbedaan kecerdasan, yang keempat prinsip-prinsip psikologi ialah belajar dengan melakukan atau praktek. Dengan kegiatan praktek ini murid akan lebih terasah lagi. Yang kelima ada mengembangkan kemampuan sosial, yang keenam mengembangkan keingintahuan, yang ketujuh mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, yang kedelapan mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu dan teknologi. Peserta didik perlu mengenal penggunaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sejak dini, supaya anak tidak asing dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, guru hendaknya mengaitkan materi yang disampaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang berkembang saat ini, tapi juga harus tetap diawasi dan dibatasi. Untuk selanjutnya saya akan menjabarkan sedikit beberapa peran penting psikologi dalam proses pembelajaran. Yang pertama ialah psikologi pembelajaran berperan sebagai memahami siswa sebagai pelajar, meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan siswa, kecerdasan siswa, motivasi siswa, minat, fisik, pengalaman, kepribadian, dan lain-lain yang berhubungan dengan siswa. Yang kedua ialah peran penting psikologi, yaitu memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga, peran penting psikologi ialah memilih metode-metode pembelajaran dan pengajaran. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran dan pengajaran. Yang kelima, menciptakan situasi pembelajaran dan pengajaran yang kondusif dan efektif. Yang keenam, memilih dan menetapkan isi pengajaran. Yang ketujuh, membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Yang kedelapan, memilih alat bantu pembelajaran dan pengajaran. Yang kesembilan, menilai hasil pembelajaran. Yang kesepuluh, memahami dan mengembangkan kepribadian dan profesionalitas guru. Yang ke-11, membimbing perkembangan siswa. Sekian sedikit penjabaran dari saya mengenai konsep umum psikologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.